Saat di mobil, dia diam saja. Apakah suasana hatimu sedang buruk? Apakah kamu suka tertawa seperti itu? Kamu tidak boleh tertawa atau tersenyum kepada orang luar. Apakah ibumu termasuk orang luar? Bukan ibuku, tapi pria menyebalkan tadi. Anda tidak diperbolehkan tersenyum padanya lagi. Pokoknya, di masa depan jangan tersenyum kepadanya lagi. Anda terlalu senang saat di rumah tadi. Mereka memberiku hak pengelola rumah sakit, tentu saja aku senang. Saya juga tidak bodoh. Kalau begitu, kenapa kamu mengabaikanku? Hei, apakah kamu ingin menimbulkan masalah? Mengapa aku tidak boleh tersenyum dan tertawa? Ternyata apa yang dikatakan internet ada benarnya. Laki-laki tidak tahu bagaimana menghargai apa yang wanita miliki dan apa yang mereka maksudkan. Aku akan kembalikan uangmu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Ayo kita bercerai. Hei, kamu tidak boleh mengucapkan kata cerai sembarangan. Jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya tertawa? Bukankah aku hanya bersikap ramah saja? Sang presiden pun tersenyum. Oke, kamu benar. Kali ini benar kalau ini salahku. Kamu bisa tertawa sepuasnya. Jangan terus menggangguku. Jangan marah lagi. Aku tidak akan pernah marah padamu lagi. Jadi, kamu harus memberiku hadiah lagi. Ia pun kembali memberinya banyak hadiah. Halo bos, halo nona. Kamu menghilang lagi. Sudah 2 hari aku tidak bisa menghubungimu. Sepertinya tidak ada sesuatu kesalahan. Saya telah melarikan diri. Keluarga Lak sekarang pasti sedang kacau kan? Bu, apakah Tuan Fuong Tong sedang menyiksa wanita di tempat tidur? Lak An mungkin sedang disiksa sampai mati saat ini. Namun ia terkejut dengan postingan online-nya. Tuan Fuong Tong sangat baik pada Luk An. Dia bahkan membelikan banyak sekali barang bermerek yang harganya sangat mahal. Tak lama kemudian, mereka pun datang ke rumahnya. Tuan Fuong, sudah larut seperti ini kenapa kalian semua ada di sini? Apakah Anda masih bisa bersikap santai? Saya sebelumnya menghabiskan 300 miliar untuk putri Anda. Namun, dia tidak hanya melarikan diri, tetapi juga membutakan satu mata saya. Hidup saya hampir terancam. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Apa? Bagaimana mungkin? Beraninya dia menyentuhmu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo habisi semuanya. Hei, apa yang ingin kalian lakukan? Hentikan. Para preman itu langsung menghancurkan seisi rumahnya. Tuan, Anda tidak bisa melakukan ini. Ini tidak ada urusannya dengan kami. Aku akan menemukan orang itu secepatnya. Hei, apa yang kalian lakukan? Ayah, tidak apa-apa. Apakah Anda tahu, orang yang menolong gadis itu adalah Presiden Tundra yang memimpin seluruh ibu kota. Apakah Anda berani menemukannya? Apa? Bagaimana dia bisa disukai oleh Presiden Tundra? Hei, apakah Anda bertanya kepada saya? Kembalikan uang 300 miliar yang aku berikan. Sekarang mata saya juga terluka, jadi Anda harus menambah 3 miliar untuk kompensasi. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Bagaimana mungkin saya bisa membayarnya? Jika Anda tidak memilikinya, saya akan menikahi putri Anda untuk membayar hutangnya. Ia pun langsung menariknya. Ibu ayah, selamatkan aku. Tuan Fuong Tong, tolong, maafkan aku. Lepaskan putriku. Berhenti berbicara yang tidak masuk akal dan ambil uangnya. Atau saya akan membawa anakmu ini. Beri saya waktu 3 hari. 3 hari kemudian, saya pasti akan membayar Anda. Oke, tetapi jika setelah 3 hari saya masih belum menerima uangnya, aku akan mengirimmu ke penjara. Setelah itu para preman itu pun pergi dari rumahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia sudah berani mempermalukan saya. Saya harus membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Nak, tolong makan lebih banyak. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah menyembuhkan penyakit ayahku. Sebenarnya, aku juga bisa menyembuhkan kakinya. Apakah itu benar? Gimana cara mengobati kaki putraku? Benar, tapi aku harus periksa dulu. Tapi, bertahun-tahun aku tak tahu sudah berapa dokter yang kutanyakan. Mereka semua bilang tak bisa menyembuhkannya. Sekarang, aku takut dia tak mau berobat lagi. Memberinya harapan lalu kecewa hanyalah membuatnya sakit. Kalau begitu, apakah dia sudah menyerah? Aduh. Paman, apakah kamu bersedia kalau ku menyembuhkanmu? Nona, dengarkan aku. Ia sangat menjaga rahasia luka di kakinya. Orang telah yang melihatnya sudah meninggal. Lihat saja, tidak apa-apa. Apa, Anda bisa melihatnya? Bagus sekali, tolong lihat lebih dekat kaki putraku. Jangan khawatir Bu, saya pasti akan membantu suamiku berdiri kembali. Ibu dan Trintia keluar dulu. Begitu mereka pergi, dia mulai memeriksa kakinya. Ia pun melihat keseluruhan lukanya.
Jangan lihat lagi, yang lainnya juga sama. Apakah kakiku membuatmu takut? Tidak. Apakah kamu ingin menangis? Jangan dilihat terus. Kakiku menakutkan sekali kan? Tidak. Ini tidak menakutkan. Saya hanya berpikir ketika kecelakaan itu terjadi, Anda sebagai pasien pasti sangat kesakitan bukan? Saya baik-baik saja. Sekarang kamu di sini, aku tidak peduli dengan masa laluku. Jadi jangan khawatir. Saya memahami situasi Anda sekarang. Saya pasti akan menyembuhkan penyakit Anda. Ia membawa ember yang sudah ada obatnya untuk merendam kakinya. Ia sedikit memijatnya dan membersihkan kakinya. Efek pengobatannya pasti akan bagus. Mohon bersabar untuk menunggu hasilnya. Untuk saat ini terapi obatnya telah selesai. Aku harus keluar. Aku akan pergi bersamamu. Kakimu baru saja direndam. Jadi istirahatlah dengan baik. Karena sangat manja, ia duduk di pangkuannya dan menciumnya. Patuhlah untuk menungguku di rumah. Aku pasti akan segera kembali. Begitu keluar, ternyata ada seseorang yang mengintainya. Wanita yang Anda cari sudah keluar rumah. Jangan khawatir, aku pasti akan menangkapnya untukmu. Tak lama setelah itu, pria itu memukulnya hingga jatuh pingsan. Di sisi lain, sang presiden menangkap saudaranya. Tundra, apa yang kamu lakukan? Kakek masih hidup. Anda tidak bisa mengambil hak milikku. Ia langsung menodongkan senjatanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak dapat mendengar dengan jelas. Pria itu langsung lemas. Aku tidak bisa menghubungi istriku. Aku tahu Anda terlibat. Jadi di mana dia? Begitu bangun, dia dikejutkan dengan orang di depannya. Kakak Luo, kenapa kamu bersekongkol dengan mereka untuk melakukan ini? Anda bahkan belum melunasi uangnya. Beraninya Anda membawaku ke sini. Asalkan Anda tahu, Anda sudah membuat masalah besar bagiku dan keluargaku. Atas dasar apa Anda pergi dan tinggal di kediaman presiden? Ternyata kakakku cemburu denganku. Tapi rasa cemburu itu tidak ada gunanya. Takdir memang berkata lain. Siapa sangka aku yang harusnya menderita malah mendapatkan kebahagiaan. Lucu sekali. Apakah menurutmu mereka menyayangimu? Tahukah kamu kalau aku baru saja menelepon keluarga itu? Suamimu memberitahuku, hidup maupun matinya kamu dia tidak peduli. Jadi dia tidak mau membayar uang tebusan yang aku minta. Bagaimana mungkin, Paman tidak akan seperti itu. Kalian berdua, serahkan saja dia kepada Jenderal Fuong. Biarkan saja dia mendapatkan hukumannya. Namun, mereka tidak tahu kalau dia sudah bisa melepaskan ikatannya. Di waktu yang sama, sang presiden juga datang untuk menyelamatkannya. Habisi dia dan bawa dia kepada Tuan Fuong. Namun, dia langsung menahan serangannya. Sepertinya Anda yang harus pergi sendiri ke rumah Tuan Fuong untuk meminta maaf. Ia bahkan memukul kakinya. Apa yang kalian berdua lakukan? Cepat habisi dia. Namun, serangan itu tetap tidak berpengaruh untuknya. Sang presiden pun datang. Paman. Tiba-tiba, mereka kembali menyerangnya dan sang presiden melindunginya. Sang asisten juga langsung menjatuhkan musuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia sangat beruntung. Mengapa, bos? Kakimu sudah sembuh. Itu benar. Saya berdiri, saya benar-benar berdiri. Apa yang aneh? Sudah kubilang, aku bisa menyembuhkannya. Jika kamu tidak bisa berdiri, maka itu aneh. Aku tahu kamu hebat. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak terluka. Apakah kamu terluka? Tidak. Ini hanya sedikit tergores karena tali. Sekali lagi, mereka telah membuatku sengsara. Anda berbicara omong kosong. Jelas-jelas Anda yang memukul saya. Kemudian dia secara tidak sengaja terluka. Kami bahkan tidak menyentuhnya. Kamu lihat kan? Dia masih berbicara buruk tentang saya. Bagaimana mungkin gadis kecil seperti saya bisa memukul mereka? Singkirkan semuanya, atasi mereka dan jangan biarkan mereka bertingkah lagi. Trintie, tahukah Anda apa yang harus dilakukan? Baik. Lukanya diobati oleh sang dokter. Nona muda tidak apa-apa, ia hanya perlu merawat lukanya saja. Terima kasih, istriku, maafkan aku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu keluar sendirian. Jangan sentuh aku. Paman, bukankah kamu bilang menyelamatkanku hanya buang-buang uang? Kenapa sekarang kamu malah menyelamatkanku? Mengapa tidak membiarkan aku mati di sana sendirian? Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah istriku? Bagaimana mungkin aku tidak rela mengeluarkan uang untuk menyelamatkanmu? Apakah wanita itu memberitahumu sesuatu hari ini? Dia mengatakan, Anda tidak bersedia mengeluarkan uang untuk menebus saya. Dia juga mengatakan hidup maupun mati, Anda sama sekali tidak memperdulikan saya. Itu omong kosong. Jangan menangis,
jangan menangis. Bukan itu yang saya katakan. Saya memang menelepon Anda dan yang menjawab telepon adalah Tom Tan. Tapi saya sudah memberinya pelajaran. Semua panggilan Anda ditangguhkan sehingga menyulitkanku untuk mencari keberadaanmu. Ia memeluknya sambil menangis. Saya pikir kamu adalah sampah seperti mereka. Aku sangat takut dan terkejut ketika dia mengatakan kalau Anda mencampakkan saya. Di matamu, apakah aku seperti itu? Maaf Paman, maaf. Sepertinya aku salah faham. Jadi, apakah kamu masih meragukanku? Tidak Paman. Sang presiden pun langsung mencium bibirnya. Dan wanita itu kembali menciumnya juga. Tiba-tiba, sang ibu masuk ke dalam kamar. Aku dengar Tundra sudah bisa berdiri. Benarkah itu, Paman? Kenapa kamu tidak datang ke hadapan ibumu sendiri? Baiklah. Sang presiden pun turun dari kasurnya. Kemudian ia berdiri dan mulai berjalan secara perlahan ke hadapan sang ibu. Ya Tuhan, Tundra, kamu sungguh bisa berdiri. Anak saya sudah bisa berdiri. Akhirnya Anda berhasil. Setelah menjalani masa perawatan, ia dapat berlari dan melompat seperti orang normal. Istriku, terima kasih. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Tidak usah berterima kasih. Kamu adalah suamiku. Di mana Lak-an? Kami harus bertemu dengannya. Keluarganya datang dengan marah-marah. Mengapa saya tidak boleh masuk? Saya ayah Lak-an. Dia telah menyakiti adiknya seperti ini. Aku harus memberinya pelajaran. Hei, kenapa kamu masih berani tertawa? Lalu kenapa? Kenapa aku tidak berani tertawa? Lak Hin Hin tidak berhasil menggangguku. Jadi, mengapa aku tidak bisa menertawakannya? Beraninya kamu berdebat denganku. Hari ini saya akan memberi Anda pelajaran. Sang asisten langsung menahannya. Kepada siapa Anda ingin memberi pelajaran? Paman, mereka ingin menggangguku lagi. Apa hukuman bagi orang yang telah mengganggu keluargaku? Biasanya mereka akan dilempar ke belakang gunung untuk dimakan harimau. Itu bagus sekali, mari kita lihat apakah Anda masih berani. Tidak, tidak, sepertinya itu semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman, kami di sini untuk memberitahu Anda agar Anda tidak dibodohi lagi. Putriku sudah menikah sebelumnya. Aku tahu dia sudah menikah. Jika Anda tahu, jadi mengapa kamu masih melindunginya? Dia hanya akan merusak reputasi Anda. Sepertinya kalian belum tahu, dia adalah istri sah saya. Apa? Tidak mungkin. Lak-an, dia hanya gadis desa, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kenapa aku tidak pantas dengannya? Apakah menurutmu, kamu yang pasti pantas mendapatkannya? Itu berita bagus. Tapi Lak-an sama sekali tidak memberitahu kami. Apakah Anda sudah mendapatkan mahar? Tentu saja, Paman memberi aku kartu hitam ini. Bagus sekali, akhirnya kita bisa melunasi hutang 3 miliar kita kepada Tuan Fuong. Hentikan, kartu ini hanya digunakan untuk istriku sebagai hadiah pernikahan. Hadiah untuk keluarga Lak mungkin sedang dalam perjalanan. Apa, rantai modal perusahaan mana yang putus itu kehendak sang presiden? Saat ini, semua mitra kita tiba-tiba menarik investasinya. Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Benar sekali, sudah kubilang, jangan terlalu naif. Putrimu sudah menyudutkan istriku, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dasar sialan, siapa yang memerintahkanmu menyudutkan saudaramu? Cepat minta maaf pada saudaramu. Kenapa kamu memukul anakku hanya karena anak itu? Jika kamu ingin memukulnya maka pukullah aku saja. Kalian sudah merugikan bisnisku. Sungguh ular berbisa, Tuan. Karena Hin Hin sudah melakukan kesalahan, kami pasti akan menyerahkan diri. Tapi, meskipun begitu, saya adalah ayah kandung Lak-an. Bisakah Anda mengabaikan masalah company dengan masalah pribadi? Lak-an berkata, tolong bantu ayah. Ketika kamu memutuskan untuk menjualku ke Fuong Tong, apakah kamu masih merasa kamu adalah ayahku? Lepaskan. Terkadang aku selalu merasa ragu. Apakah kamu memang ayahku, Tuan? Aku mohon maafkan aku bisa melakukan apa saja untukmu. Lepaskan jari kotormu. Orang sepertimu, apakah masih berani merayu pamanku? Kenapa kamu masih berdiri di sana dengan acuh tak acuh? Cepat segera usir mereka. Para pengawal itu langsung membawa mereka keluar. Lak-an, kamu adalah seorang putri yang tidak berbakti kepada orang tuamu. Kamu pasti akan terkena azab. Apa, orang-orang itu berani datang ke rumah keluarga kita dan membuat masalah? Untung aku tidak ada di sana. Kalau aku ada di sana, aku pasti akan mencakarnya sampai mati. Bu, duduk dulu, tenanglah, aku sudah memberi mereka pelajaran. Baiklah kalau begitu, nak, pakai kalung ini. Ini harta berhargaku yang aku berikan padamu.
Mulai sekarang kamu harus memperlakukan aku seperti ibumu sendiri. Terima kasih Bu. Bukan kamu mengatakan hari ini kamu ingin menemui kakek, sepertinya dia cemburu. Tak lama, ia pun datang ke rumah kakek. Kakek, aku baru saja datang. Ini adalah obat yang kubuat. Anda harus meminum sehari 1 pil. Kamu juga harus meminumnya tepat waktu. Obat apa ini? Kemasannya juga sangat tidak jelas. Beraninya kamu memberi ayahku obat seperti ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Suamiku juga meminum obatnya. Obatku sangat bagus, dan telah membuatnya berdiri. Apa, dia juga meminum obatmu? Kakinya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Bagaimana jika terjadi sesuatu setelah meminumnya? Apakah kamu ingin mencelakakan orang lain? Benar. Di mana suamimu? Kenapa dia tidak datang? Apakah karena minum obatmu dia menjadi lumpuh total? Sepertinya kalian benar-benar ingin aku lumpuh. Begitu melihatnya, semua orang langsung terkejut. Seperti yang kalian lihat sendiri. Aku sudah bisa berdiri. Pengobatan dan metode akupuntur istriku sangat baik. Oke, ayo duduk. Coba kulihat. Ini terasa nyata. Terima kasih banyak karena sudah membantunya. Sebelumnya, saya memukulnya dengan tongkat pun. Dia tidak merasakan apa-apa. Sekarang dia benar-benar merasakannya. Anda memang pantas disebut dokter ajaib. Kakek, kamu hanya harus patuh dan minum obat dengan teratur. Setelah itu, badanmu juga akan membaik. Oke, kalian berdua malah mengutuk Tundra dan hanya bisa mengatakan omong kosong. Ayah, kami juga mengkhawatirkan kesehatan Anda dan Tundra. Sang kakek pun langsung memakan obatnya. Saat memeriksanya, sang dokter sangat antusias. Kesehatan Anda sangat baik. Nyonya Lak-an, menurut saya obat Anda ini tidak normal. Saya ingin melakukan penelitian. Bisakah saya menyimpannya satu? Oke, tolong tunggu di luar. Sekarang saya harus melakukan akupuntur untuk kakek. Sang kakek sepertinya sangat mempercayainya. Ia bahkan semakin menyayangi Tundra. Jika seperti ini, status apa yang dapat kita miliki di keluarga ini? Tidak apa-apa Bu, jika dia saling mencintai. Kalau begitu mari kita cari cara untuk memisahkan mereka.